Bacot itu asik. Beberapa hari lalu, aku bikin status. Tadi sudah baca kan statusnya? Mana sih? Ah, ini. Dan tanggapannya banyak banget. Serius ini. Oke, langsung aja kita bacakan ya. Dari Ahmad Haris ini DM di Instagramku. Kalau menurutku artis sama selebriti ini beda Mas J. Kalau artis mempunyai nilai seni yang menjadi tonggak utama dia, astagfirullahaladzim, tonggak utama dia dalam berkarya. Beda lagi sama selebriti, hanya mengandalkan selebrasinya saja dalam momen-momen tertentu. Oh, artis tak kasih contoh, Master Dedi, Hanung, dan lain-lain. Selebriti Atta Halilintar dan lain-lain. Oke. Jadi memang bagi sama sih, aku artis dengan selebriti itu beda, buat aku beda. DJ Sheryl berguna kok di masa pandemi ini, apalagi bisa jadi hiburan untuk orang-orang yang stay at home, yang ada di rumah. Kalau konten YouTube-nya beragam sesuai sama kreativitas, hal apa yang ingin mereka jadikan konten beda sama yang tampil di TV. Tujuan utamanya sih pasti cari duit, gak sekedar viral aja. Berguna sih pastinya, buktinya banyak yang karirnya udah redup cari cara buat viral, tenar lagi dapat duit. Oke, buat dia ini berguna, gak masalah. Dari Om DJ Acap, menurutku sah-sah aja artis jadi selebriti banting setir di dunia entertainment, apalagi mereka memang punya talenta ke situ sebelum mereka jadi artis. Ya kita ambil positive thinking saja. Oke. Dari DJ Rega, kita ngerasa nyaman dengan pekerjaan yang kita jalani dan hasilnya yang kita dapat cukup untuk kebutuhan kita dan keluarga. Pasti kita tetap bertahan. Tapi kalau kita udah gak nyaman di zona itu dan udah penghasilannya udah kurang, pasti cari cara yang lain. Ya bener juga. DJ Dayu, tergantung kontennya seperti apa. Kalau menguntungkan kenapa tidak? Oke. DJ Iwan, menurut saya konten mereka cuma buat hiburan untuk para fansnya saja. Berguna tidaknya tergantung isi kontennya. Mungkin terjun ke dunia YouTube minim tekanan kerja, jam kerja yang fleksibel. Oke. DJ Andre, karena YouTube mereka lebih bebas berekspresi, yaitu membuat konsepan sendiri, dan dia juga jadi pemerannya. Dan beberapa konten YouTube artis itu rata-rata settingan, cuma settingan. Contoh, Rans Entertainment, Taulani TV, Sule TV, Sule Channel, Ari Lasso, Sakno aslinya ambil wong-wong biasa yang pengen terkenal dari YouTube kalah dengan yang punya nama. Kalau artis jadi DJ itu cuma menurutku cuman sekedar hobi aja, nggak banyak. Tapi yang banyak itu pemandu lagu jadi DJ, jadi LC, jadi astagfirullahaladzim, LC jadi DJ, ya bolehlah. Dari New Creon, terlepas dari berguna atau tidak, beberapa yang berguna dan banyak yang cuma hanya menggunakan plafon YouTube untuk memang eksistensi semata, karena artis selebriti dan artis selebriti itu berbeda ya. Akhirnya ini sudah menjadi rahasia umum tentang settingan beberapa selebritis memang menggunakan jasa settingan tersebut untuk mengangkat nama mereka. Namun ya itu kembali, kalau hanya sensasi dan tidak punya hal lain selain sensasi, ya pamor tidak akan bertahan lama. It's okay, tidak akan bertahan lama. Lu kalau pengen cari membuat sesuatu hal tapi bukan dengan karya prestasi, aku yakin sih viralnya cuma 3 bulan doang, sensasinya cuma 3 bulan doang. Setelah itu bakalan redup dan kebingungan mau berbuat apa. Dari Fajar Mozaben, mungkin udah pada tahu kalau dari YouTube bisa menghasilkan uang, atau mungkin cuma ikut-ikutan aja. Indikator berguna atau tidaknya dapat dilihat dari jumlah view, like, subscribe. Contoh, banyak yang gak respect sama Atta Halilintar, tapi coba pikir dulu, kira-kira respect atau iri? Yes, oke, bener juga. Dari Senarep, lihat per kontennya bisa berguna atau tidak. Mungkin ngikutin artis-artis lain karena TV udah hampir finish.
Bener sekali sih. Atau cuman iseng doang kali ya. Nah, ini ada yang DM aku, dulu YouTube lebih dari TV. Boom! Sekarang YouTube isinya orang-orang TV. Ya, bener sekali. Dari Mas Jaka, tak jawab semua dalam satu jawaban Mas J. Intinya para artis itu kemaruk, semua sisi disabet. Gak salah sih kayak gitu, karena gak ada aturannya yang salah. Gak ada aturannya. Yang salah itu para penggemarnya, konten isinya sampah kok dipuja-puja. Oke. DJ Freya, belum tentu berguna. Karena menyandang nama artis atau selebriti yang dianggap multi talenta karena bisa modeling, acting, musik, maka PH atau EO akan menganggap artis tersebut adalah multi talenta, sehingga pada suatu acara atau event akan mengundang atau menggunakan jasa artis tersebut. Dengan menggunakan jasa artis tersebut, maka artis tersebut akan tampil di hadapan masyarakat berkali-kali atau sering, sehingga rating mereka naik dan harga mereka akan menjadi mahal. Rizky Wijaya, tidak berguna. Mereka hanya mencari sensasi untuk menaikkan ratingnya saja. Karena di dunia pertelevisian sudah mulai redup, otomatis pendapatan mereka menurun dan akhirnya memilih terjun ke dunia YouTube. MC Loco, tergantung dari segmen apa yang dibuat dulu. Ada dua kemungkinan. Pertama, konten membantu, dan yang kedua, konten pamer ya. Viral gak viral balik lagi sama siapa yang dibuatnya. Simple as like or wanna or right. Artis A mau viral, bikin aja video Bupati dan Sekwilda, jaminan langsung viral 1 kali 1 jam, gak perlu nunggu 1 kali 24 jam. Bupati adalah buka paha tinggi-tinggi. Ini selentingan ya, maksudnya ini komedian. Kata-kata ini Sekwilda itu sekitaran wilayah dada. Iya, goyang-goyang gitu, terkenal udah ya. Natali, kalau yang buat konten dadakan sih banyak, ada yang berguna, ada yang enggak, yang hanya sebatas hiburan, tapi kebanyakan hanya untuk menghibur dan tidak berguna. Of course, kalau gak viral, sepi job mas. And rata-rata artis sekarang banyak yang gak punya skill and gak smart. Hanya tenar dengan viral yang gak berguna. Oke. Eka Fatorosi, semua orang butuh makan, mereka peralihan. Buat nyambung hidup, namanya penggiat seni, mereka beralih untuk mencukupi kehidupan mereka agar mereka mendapat tambahan pemasukan. Oke lah. DJ Alvin The Gojek, towo iki. Asli panjang ini. Artis lebih baik dari a true content creator. Di sini aku jawab relatif. Kalau semisal artis itu benar-benar bikin konten yang bermanfaat, kenapa enggak? Tapi kalau hanya untuk pansos dan itu masuk di tab trending, aku rasa mending jadi orang TV aja deh. Jangan mengotori YouTube dengan konten-konten yang kayak gitu. Oke. DJ Resynchronize Management, menurutku sih kok banyak artis terjun ke YouTube, mungkin salah satunya uang, makanya dia ingin menjadi konten kreator lah, gak menjajal plafon digital. Soalnya dengan dia menjadi influencer, mereka dapat menghasilkan uang dengan cepat. Oke. DJ Hendra, kalau menurutku artis ke dunia YouTube bolehlah, kan udah jadi artis sekalian jadi YouTuber, ngisi konten lah, vlog lah. Karena menurut saya YouTube adalah investasi jangka panjang ke depan. Kalaupun artis laris manis, kenapa tidak sekalian aja jadi YouTuber, kan lumayan. Dari Fai, kebanyakan konten yang mereka bikin di YouTube nggak ada faedahnya, banyak yang nggak bermanfaat sih. Kenapa mereka bikin konten tersebut? Ya, kita tahu di era sekarang YouTube bisa jadi sarana buat cari duit. Makin banyak subscribe, makin kaya pula mereka. Nah, sebagai terkenal bukan hanya yang susah buat mereka hal yang susah buat mereka untuk mendapatkan penghasilan, bukan hal yang susah buat mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan di YouTube. Oke. Dari Aurali, ada yang berguna tapi kebanyakan enggak. Kenapa? Karena tema video atau konten YouTube artis satu dengan yang lain itu hampir sama, malah bisa dibilang kontennya gantian. Artis A datang ke B, ya aku tahu ini kontennya siapa, aku tahu kok. Artis A datang ke B, begitu
pamer-pamerin mobil, ngomongin mobil. Begitu pula artis B datang ke A dan C dan sebagainya. It's okay lah. Mereka ini gak mikir viral, mereka mikir cuan. Mereka mikir cuan. Semua yang terjadi hari ini, artis nyerbu konten, semuanya hanya demi cuan. Oke. DJ viral tergantung kontennya sih kak, berguna atau enggaknya. Soalnya YouTube bisa menghasilkan uang gitu. Kalau viralnya baik dan positif, jadinya bisa berguna dong nantinya. Oke. Dava Caster Band, kalau berguna atau tidak itu ada yang berguna, ada yang juga yang enggak, bahkan sampah kontennya. Tergantung dari konten YouTube-nya juga sih. Intinya relatif mas. Dan kalau sudah punya nama, biasanya terjun ke YouTube itu menjadi mudah kebanyakan. Oke. Sah-sah aja. Ini dari Mas Boy. Sah-sah aja asal konten yang mereka buat masih layak tonton dan memberi wawasan luas bagi semua yang menonton. Eksis juga nggak harus lewat TV dan lain-lain. Segala bentuk eksis bisa lewat apa aja. Oke, itu tanggapan dari mereka. Bacot itu asik. Iya, back to the beat, back to the song. Udah ya, lihat di awal itu aku bikin status beberapa hari lalu dan udah dan banyak tanggapan. Tanggapannya itu ada yang unik, ada yang lucu, ada yang enak, ada yang enggak, dan itu ya udah hal yang biasa gitu loh. Hal yang hal yang ya namanya pro dan kontra itu udah biasa. Jadi aku cuma pengen tahu dan aku pengen belajar bagaimana sih tanggapan kalian tentang dunia entertainment yang sekarang, terutama untuk teman-teman yang di dunia entertainment musik dan lain sebagainya, menanggapi banyaknya selebriti yang terjun ke dunia YouTube dan terjun ke dunia per-DJ-an gitu ya. Dan jawabannya itu ada yang bilang ya itu berguna, nggak masalah, karena ya setiap orang bebas dong berkreasi, mungkin di YouTube lebih bebas gitu kan. Ada yang bilang itu konten-konten sampah, konten-konten gak jelas, karena mereka udah tenar duluan akhirnya bikin YouTube, dan dimana mereka cuman kowar-kowar di media sosial, subscribe-nya sudah banyak nantinya. Dan ya balik lagi ke tanggapan kalian seperti apa. Buat aku sih memang artis dan selebriti itu berbeda. Buat aku, gak tahu buat kalian ya. Kalau buat aku pribadi memang berbeda. Artis adalah pelaku seni yang memiliki karya, kreativitas, dan lain sebagainya. Kalau selebriti itu orang yang sudah terkenal. Mungkin seperti itu menurutku kalau memang nanti ada salah ya tolonglah dibantu. Jadi tanggapan itu kita tidak bisa namanya ya lu harus ikut gua, atau kon kudu melo aku, atau been kudu noro engkau. Ya ndak bisa seperti itu. Namanya tanggapan itu berbeda-beda, pro dan kontra itu sudah hal biasa. Jadi bisa ditelaah sendiri, bisa kalian cermati sendiri seperti apa itu, agar semua teman-teman yang terjun di dunia entertainment ini bisa belajar, bisa mengerti, bisa memahami, serta bisa bersemangat dalam berkarya, berkreativitas, produktif, dan semangat. Jadi nggak usah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kalaupun selebriti sudah terjun ke dunia YouTube, ya sudah, tidak masalah. Biarkan mereka seperti itu. Entah lama-kelamaan juga mereka bakalan mengerti apa sih arti dari proses di dunia entertainment. Mereka kan juga proses juga menjadi selebriti, nggak gampang juga. Sama halnya kita juga mau terjun ke dunia entertainment, apalagi ke dunia YouTube, mungkin sama-sama prosesnya juga sama, hampir susahnya minta ampun. Jadi semua balik lagi kepada kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya. Thank you very much, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya di Bacot Itu Asik. See you. Minum, mabuk, bungkus.